Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Terima kasih anak-anak yang luar biasa, siswa kelas 9 SMP Muhammadiyah 6. Pagi hari ini kita akan mengawali dengan berdoa di pembelajaran pagi hari ini. Untuk itu, silahkan Mas Aflah untuk memimpin doa. Siap gerak sebelum pembelajaran, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mas Aflah. Anak-anak, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang Yang pertama apa? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi. Mari kita berpantun. Oke? Saya mulai berpantun ya. Nunggu sholat duduk di serambi. Tunaikan sholat terasa nikmat. Umat Islam cinta pada Nabi. Meyakini datangnya kiamat. Oke, tepuk tangan dulu. Hadir dan Mas Wisnu hadir. Jadi yang tidak ada Mas Kevin. Tujuan pembelajaran apa? Ketika nanti kalian sudah belajar pada hari ini, itu minimal kalian nanti bisa mempelajari dan diharapkan kalian mampu mendeskripsikan yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir itu seperti apa sih? Terus dalil naklinya apa? Dalil nakli itu dalil di dalam Quran dan maupun hadis. Itu apa dalil-dalilnya? Terus tahu nama kiamat itu apa saja? Ada al-zalzalah dan lain sebagainya itu. Jadi setelah itu tahu bisa membedakan di mana kiamat kubro, di mana kiamat sugro, kiamat kecil dan kiamat besar. Silakan dibuka buku kalian di bab 2 tentang dalil nakli yang berkaitan dengan bab 2. Kalian pelajari tentang dalil nakli. Inasa ata'atiyatun akatu ufiya litujza kullu nafsin bima tas'a. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku hampir benar-benar menyembunyikannya. Kedatangannya itu dimaksudkan agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Kiamat pasti akan datang, anak-anak. Inilah pentingnya kita belajar hari ini. Karena apa? Apapun yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun itu, pasti nanti akan mendapatkan balasannya. Oke, ini adalah gambaran bagaimana terjadinya kiamat kubro. Silakan nanti disimak, didiskusikan di kelompok masing-masing. Ini bukan kejadian nyata, anak-anak. Ini hanya sekedar film. Tentunya tidak persis dengan apa yang terjadi. Jadi itulah kejadian kiamat kubro. Jadi bumi hancur lantak, luluh lantak. Kita tidak akan ada yang selamat. Untuk dua video yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, silahkan dibuat untuk diskusi kelompok.
Mari kita diskusikan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1. Kelompok satunya mana? Kelompok 1, Afla. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi nanti diskusikan tentang kiamat sugro dan kiamat kubro, tanda-tandanya dan lain sebagainya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Untuk kelompok terakhir sudah siap, Mas Hisam. Mas Hisam, silakan. Yang lain sambil menyimak, kalau ada catatan, ada yang tidak pas dengan hasil kelompok kalian, nanti bisa didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil dalam Islam merujuk pada peristiwa-peristiwa kehancuran atau musibah besar yang menimpa sebagian umat manusia atau dunia, tapi belum menandakan akhir seluruh kehidupan di alam semesta seperti kiamat kubro atau kiamat besar. Gambaran kiamat sugro: banyaknya bencana dan musibah. Kiamat sugro terjadi dalam bentuk musibah besar yang menyebabkan kematian massal atau kehancuran sebagai wilayah. Contoh, gempa bumi besar, tsunami, letusan gunung, dan lain-lain. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah banyak terjadi kematian secara tiba-tiba. Hadis riwayat Tabrani. Sekian dari kelompok 5. Jika ada salah kata atau kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan anak-anak. Kalian semua sudah berhasil berdiskusi di kelompoknya masing-masing dan berhasil untuk menyampaikan hasil diskusi dari kalian semua. Kita akan coba bahas satu persatu. Jadi catatannya yaitu yang namanya kiamat kecil itu semua orang pasti akan mengalaminya. Kita akan coba mengulas kembali tentang bagaimana kiamat kecil itu terjadi. Hasil diskusi kalian tadi bahwasanya kiamat kecil itu akan terjadi pada diri kita khususnya dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itu terjadinya bukan keseluruhan, tapi pada bagian-bagian dari kehidupan kita. Selanjutnya anak-anak, maka ketika kita melihat fenomena yang terjadi tadi, katakanlah banjir, longsor dan lain sebagainya, maka ada ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil nakli yang menegaskan bahwasanya wala nabluwannakum bisai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Jadi kita itu pasti akan dicoba oleh Allah. Hidup ini ujian bagi setiap orang. Berbuatlah untuk i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bahwasanya ketika kalian hidup di dunia seolah-olah apa? Akan hidup selamanya. Tapi kalau untuk urusan akhirat kita harus tahu bahwasanya kita akan mati besok. Itu anak-anak, terima kasih, kalian hebat semua anak-anak kelas 9. Mudah-mudahan kedepannya kalian menjadi anak yang baik, anak yang berprestasi, dan menjadi anak kebanggaan orang tua kalian dan juga sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.